Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Docker atau It's All About Docker gitu. Mungkin saya perkenalan diri, saya Muhammad Salman Ramadan, kurang lebih di Tabel Data, sebagai R&D, terutama di big data. Agak main ke infra juga, dulunya sebagai mobile developer, tapi sekarang banyaknya di R&D gitu. Nah, di sini saya akan berbicara tentang Docker. Kalau kecepatan bilang ya, dan mungkin, karena karakteristik saya lebih, mungkin PPT itu untuk to the point-nya, jadi saya lebih banyak bicara jatuhnya gitu. Kalau, PPT ini lebih kayak overview aja gitu. Nah, kenapa saya bilang live without virtualization gitu. Nah, bisa kita bilang bare metal itu dengan kondisi bare metal apabila misalnya kita punya 2 aplikasi yang berbeda, contohlah misalnya kita pakai Apache HTTPD nih misalnya, sama-sama port 80. Nah, itu kan bakal ribet kan, berarti salah satu aplikasi harus di-assign di misalnya port 81 gitu. Tapi apabila aplikasinya sudah banyak gitu maka misalnya contohnya kita punya sebuah sistem nih, misalnya dua dua core misalnya 8 giga gitu, hanya 2 aplikasi gitu misalnya, contoh misalnya aplikasi database sama aplikasi misalnya sistem, perpustakaan gitu misalnya. Nah, dengan 2 aplikasi itu sebenarnya kalau di segi enterprise yang lebih levelnya gede itu tidak baik implementasinya karena biasanya berbicara tentang, return on investment, di mana mereka kan inginnya itu apa yang dibeli itu maksimal lah gitu. Jadi ketika misalnya tanpa virtualization atau bisa kita bilang bare metal gitu secara instalasi atau deployment itu, eee, sangat memakan resource gitu, untuk maintain juga bakal ribet, misalnya ada 2 mesin, misalnya satu pakai Ubuntu, satu pakai CentOS, kan mungkin secara security bakal lebih ribet ya gitu, dan misalnya ketika ada aplikasi baru berarti kan harus ada penambahan hardware baru gitu. Jadi, untuk zaman sekarang banyak pilihan gitu di mana virtualisasi itu lebih baik ketimbang misalnya harus bare metal. Nah, kemudian, dari sejarah tadi bare metal masuk ke virtual machine gitu. Nah, dan pada akhirnya disebut container gitu. Nah, kalau virtual machine ini sebenarnya layer-nya itu kan, eee, dia ngebuat layer untuk misalnya bisa kita bilang hypervisor-nya kalau misalnya kita install VirtualBox atau misalnya kita install, eee, VMware Workstation gitu, itu kan sebenarnya dia utilisasi operating system dan hardware-nya gitu. Tapi sama dengan pola ini pun, walaupun misalnya bisa beda aplikasi, tapi kan jatuhnya hampir sama karena kayak bare metal karena, tidak terisolasi dengan baik lah istilahnya. Dan secara resource pun, tidak enak gitu. Nah, dengan munculnya kontainer, kalau kontainer itu kan, hanya sebatas, virtualisasinya itu di sisi operating system gitu. Jadi kayak ada Ubuntu, OpenSUSE, Debian, seperti itu. Kenapa muncul kontainer? Karena permasalahan utama di enterprise itu, misalnya sebuah perusahaan A punya sistem nih misalnya 300 core misalnya 300 GHz misalnya 8 tera gitu. Tapi ternyata hanya 2 aplikasi, nah kan itu, memakan resource gitu. Ketika misalnya ada kebutuhan aplikasi lain gitu kan, itu tidak baik gitu. Makanya dari yang awalnya bare metal, terus ke virtual machine gitu, dan akhirnya, kontainer gitu. Karena kontainer sendiri bisa dibilang karena dia layer-nya di sisi operating system, jadi dia sangat ringan gitu. Nah, kalau misalnya hypervisor ini, bisa dibilang, kayak engine-nya gitu. Nah, kalau di kontainer itu disebutnya container engine gitu. Nah, yang terutama
container engine ini banyak, ada container D, ada CRI-O, ada Firecracker, ada Gvisor gitu. Nah, tapi yang sering kita gunakan sebenarnya nanti, uh, ya, ini kenapa kontainer populer, karena bisa dibilang lightweight gitu. Contoh kayak saya ini laptop dengan spek 8 core 32 giga itu saya masih bisa leluasa misalnya untuk machine learning dengan kontainer, untuk misalnya full satu sistem big data seperti itu gitu. Nah, container are faster to manage and deploy, dan ini paling saya kerasa untuk kemudahan kontainer gitu. Require less system resource. Nah, ini benar sekali gitu. Ini contoh, saya ambil contoh. Ini saya running di WSL, Windows Subsystem for Linux. Saya ngambil makan 3 core 12 giga dan tuh dia idle sekitar 500 gitu. Lebih stabil ketimbang kita menggunakan VirtualBox ataupun misalnya VMware gitu. Karena layernya kan kontainer ini lebih di sisi operating system, enggak kayak virtual machine yang hardware-nya pun di encapsulate dibungkus lah istilahnya gitu. Nah, yang sering kita gunakan sebenarnya adalah Docker gitu, open source platform di mana kita bisa create, deploy, dan manage container. Tapi utamanya di belakang Docker ini sebenarnya yang running itu si container runtime-nya yang tadi. Jadi yang running utama itu namanya di Docker itu namanya container D gitu. Nah, kita bakal banyak bahas Docker di sini. Untuk hari pertama kita overview dulu. Ya, bisa dibilang keunggulannya inilah gitu. Dan paling bisa dibilang Docker itu paling mudah gitu. Untuk kalau agak spill dikit, saya biasa untuk kerjaan itu kalau misalnya ngejar timeline misalnya untuk misalnya deploy, contoh misalnya kayak Apache Spark, Jupyter Notebook misalnya, ataupun misalnya kalkulasi misalnya pakai Panda atau Scikit-learn kayak gitu dengan Docker misalnya, kadang saya lebih mudah gitu misalnya. Nah, ini di dalam Docker komponen, jadi ada beberapa. Nah, Docker Daemon ini yang tadi dibilang gitu, yang container runtime-nya itu, container D. Jadi dia istilahnya dia semua eksekusi Docker build, Docker pull, Docker run, nanti ada image-nya juga, registry gitu. Nah, ini bakal kita istilahnya dia yang bakal nge-running-nya si Docker Daemon itu. Dari sisi klien sebenarnya nanti kita belajar juga bagaimana kita nge-build Docker build, bagaimana kita nge-pull image-nya, nge-running-nya gitu. Image-nya juga kita coba. Nanti kita pun coba registry gitu. Tapi dari simple ini bisa saya bilang bahwa untuk Docker ini sangat membantu lah gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dulu kita ribet misalnya kalau yang saya rasakan misalnya install yang mungkin bisa dibilang harus full bare metal gitu ya, mungkin kayak basic sekarang Nginx gitu kan, sebenarnya Nginx pun udah bisa di Docker ataupun bisa dibilang di container. Nah, instalasi Docker sebenarnya paling gampang gitu, Docker desktop atau Docker engine gitu. Saya sih lebih saran kalau untuk Windows, kalau misalnya versi Windows kalian udah tinggi, mau Windows 11 misalnya, ini saya Windows 10 paling versi terakhir gitu, lebih baik sih download aja Ubuntu gitu, seperti ini gitu. Ini lebih enak karena jadi jatuhnya nanti kita running si Docker engine-nya itu di full Linux gitu. Kalau misalnya Docker desktop kan dia sebenarnya lebih ke layer lagi sebagai GUI ya gitu, tapi saya sih sarannya lebih mendingan misalnya contoh kayak tadi yang Windows Subsystem for Linux kita running di Windows gitu, karena lebih enak gitu.
Dan kemudahannya juga kalau misalnya ini untuk Docker Engine sebenarnya kita tinggal ngikutin aja, kita tinggal ngikutin ini sampai apt update, sampai step 2, ini sebenarnya sudah jalan gitu. Nah, ini saya sambil contoh yang mesin saya gitu misalnya. Ini saya Ubuntu ya, Ubuntu 2204, dan saya Docker, dan help, ini udah keluar gitu. Nah, apa, jadi ataupun saya Docker run misalnya, nanti kita bahas ke sana, tapi lebih baik sih untuk running-nya itu mendingan di Linux ketimbang, karena kalau Docker desktop kan sebenarnya dia di layer lagi apa dengan kayak hypervisor-nya lagi, jadi tidak disarankan sih, lebih baik misalnya kalian punya VirtualBox yang misalnya running Linux baru running Docker Engine-nya gitu sih, lebih baik kayak gitu. Nah, ini basic-basic utama Docker Pool. Jadi utamanya Docker Pool kalau misalnya kita lihat itu apa, di dalam kontainer, sebentar 9, utamanya ini untuk proses di Docker ini, kita membutuhkan image lah. Image ini adalah apa, bisa dibilang sistem ataupun misalnya bundle gitu apa, ataupun misalnya pack, misalnya apa yang sudah include, misalnya mau Ubuntu, mau Python kayak gitu. Nah, kita nanti butuh image-image itu untuk misalnya running sesuai kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya saya ambil contoh di Docker Hub, misalnya kita mau running Postgre, nah ini sebenarnya hampir sama dengan kalau misalnya kita nginstal bare metal gitu. Kalau misalnya nanti kita lihat dalemannya itu sebenarnya hampir sama gitu. Tapi ini dengan versi kontainernya lebih ringan gitu. Jadi nanti kita bisa milih image-nya, misalnya kebutuhannya apa, mau Python, mau PostgreSQL gitu, mau Nginx gitu, seperti itu. Ini basicnya Docker Pool. Kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya basicnya tinggal Docker Pool, Nginx. Nah, gini aja supaya enak. Mungkin saya lebih suka agak hands on, jadi supaya nggak terlalu kaku gitu apa. Dockeran itu basic untuk kita running si kontainernya gitu. Karena ini apa, produknya Docker gitu kan, tapi dalamnya kontainer lantainya itu kontainer D, jadi kita bisa buat misalnya tadi. Misalnya kita mau running Nginx misalnya, ambil contoh, request-nya udah kebaca, gitu kan. Daripada ribet misalnya apa dengan nah enaknya Docker itu terisolasi gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya web server banyak gitu kan, jadi nggak ada masalah. Docker PS ini untuk ngelis. Nah, bedanya Docker PS min A gitu. Ini untuk ngelis secara keseluruhan mau yang kontainer mati, mau yang kontainer nyala gitu. Tapi kalau ini hanya sebatas kontainer yang nyala aja gitu. Apa? Ada pertanyaannya? Sebentar. Oh iya, siap, 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 siap. Nanti mungkin saya kasih. Nanti saya kasih. Nah, Docker exec misalnya, kalau misalnya kita udah running, misalnya Docker,
Nah, misalnya kita mau ngubah nih, misalnya Postgre yang kita buat mau custom, nah kita biasanya menggunakan Docker Exec sebenarnya. Docker Exec misalkan, seperti itu, tapi ini harus running. Nah, itu nanti Docker stop untuk stop juga, seperti itu. Docker restart, misalnya Nginx-nya mau running, bisa. Oh, ini namanya bukan Nginx. Ini namanya, nah, kalau misalnya kita nggak ngasih nama, dia biasanya itu ngasih nama secara otomatis random gitu. Docker kill itu matiin ya. Jadi bedanya itu kalau Docker kill itu hampir sama kayak task manager, misalnya kalian misalnya end task gitu. Jadi langsung nge-kill proses yang udah ada gitu. Maksudnya Docker kill gitu. Kalau Docker stop kan tadi kan men-stop gitu. Kalau Docker restart, kalau Docker kill itu benar-benar misalnya ada proses terus nge-hang kita langsung kill gitu. Tapi tidak disaranin sih, lebih baik Docker stop gitu ya. Nah, Docker commit ini gunanya misalnya kalian udah buat image nih, misalnya apa, buat misalnya si image Docker yang tadi saya bilang, misalnya misalnya kalian mau running Python, misalnya base-nya Ubuntu, udah ada Panda, udah ada misalnya Matplotlib, misalnya untuk visualisasinya kayak gitu. Nah, misalnya dan itu udah running nih misalnya image-nya atau apa, udah kalian dockeran gitu. Nah, dengan Docker commit kalian bisa nge-save kondisi si state Docker-nya gitu. Jadi misalnya kalian mau save sebagai image, nah itu bisa gitu. Docker push ini gunanya nanti kita nge-push ke repository. Salah satu contohnya yang tadi saya bilang Docker Hub gitu. Ini juga salah satu contoh repository. Jadi nanti kita push juga ke sini gitu. Nah, kita ngebahas managing container gitu. With container with argument. Oke. Okay. Semoga ini ya supaya enak. Nah, sebenarnya ini ada beberapa ya, ada details yang akan supaya yang container jalan di background gitu. INV itu parameternya. Kalau bisa kalian lihat di sini kan, saya mau running Postgres 11, INV itu tuh, saya masukin usernya apa, passwordnya apa, DB-nya apa gitu. Tapi saya contohkan sebenarnya utamanya kalau misalnya kalian mau running, itu kalian bisa tinggal dockeran, misalnya portnya apa, misalnya kayak Nginx kan sebenarnya 80, terus image-nya apa gitu. Nah, ini image-nya. Kalau misalnya kita lihat, kita Nginx aja, ini Nginx. Nah, ini kan sebenarnya ada belakangnya, ada stable per gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngasih belakang ini, dia bakal ngambil yang latest gitu. Tapi kalau misalnya kalian kebutuhan, misalnya, oh ternyata saya perlunya yang misalnya yang mainline gitu. Ini biasanya lebih ke versi OS-nya gitu apa. Ataupun yang per misalnya 126 misalnya. Bisa aja misalnya 126 kosong per misalnya. Sekarang kalian tulis misalnya kosong per gitu. Tapi basicnya kelihatan nggak ini ya. Kalian tinggal gini aja. Nah, tapi kan ini sebenarnya port internal gitu. Nah, gimana supaya mappingnya? Nah, kita keluarin port itu ke keluar. Misalnya kita port 8080. Sorry. Oke, sip. Oke, nah, jadi tinggal dockeran, minp portnya. Karena kalau misalnya kita nggak ngasih argumen minp, nanti scene nginx yang kita running nggak bisa kita akses gitu.
Nah, jadi sisi sini adalah internal port, sisi sini adalah eksternal. Kalau sisi eksternal sebenarnya bebas. Kalian mau mapping ke 80 lagi boleh gitu. Kalian mau mapping ke 80 juga boleh gitu. Ya, misalnya, sorry, kita harus clear dulu supaya nah ini kan kondisi kosong ya. Jadi kita hit lagi. Nah, ini secara proses sudah running. Kalian bisa lihat ini apa Nginx running. Nah, ketika diakses, ini IP internal WSL saya. Saya coba. Nah, udah running. Tuh, tuh ke capture kan gitu. Tapi kalau dengan tadi yang saya bilang Docker run seperti ini kan running langsung di terminal gitu, bukan di background gitu. Makanya untuk Dockeran biasanya kita kasih nama, namanya misalnya ng misalnya tes 1 lah misalnya gitu. Supaya enak misalnya ketimbang misalnya namanya otomatis gitu. Basicnya seperti ini. Nah, tadi kan kita running ketika Ctrl C langsung hilang ya, langsung exit gitu. Dan mau diakses pun ini lebih ke caching-nya, tapi kalau misalnya kita akses ulang, masih caching, udah nggak ada. Nah, kita kasih namanya minde gitu. Running. Nah, dia sebenarnya hanya ngebuat UUID-nya doang. UUID-nya. Ketika misalnya contoh, saya hapus aja yang gitu dulu. Nah, ini running udah secara background. Ini udah aman gitu. Seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya banyak apa kalau bisa kita lihat parameter-parameter yang bakal keren min help gitu ya. Terus sebenarnya banyak ya. Tapi basicnya itu biasanya kayaknya Nginx itu segini aja udah cukup gitu. Nama kita running sebagai background, portnya berapa gitu. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Nah, kayak Postgre, nanti kita bisa, ini kan ada detach, tadi Mindy itu maksudnya detach, nanti kita bisa ngasih penyimpanannya gimana, nanti kita bahas di hari yang lain, nanti kita bisa juga ngasih environment variable lah, kalau di pemrograman. Gitu. Kalau di sini contohnya Postgre itu, usernya apa, passwordnya apa, inisial DB-nya apa, seperti itu. Tapi kalau yang saya bilang tadi, basicnya itu kalian segini pun sudah cukup gitu misalnya apa. Mungkin yang normal kayak misalnya kalian buat backend misalnya pakai Express misalnya ataupun misalnya buat backend pakai Django, pakai Fast API gitu ya misalnya. Nah, ini udah lumayan apa? Udah lumayan cukup sih dengan kasih nama, background, running, dan port gitu. Seperti itu. Nah, tadi saya bilang Docker PS gitu, untuk manajemennya. Gitu.
Nah, jadi utamanya ketika misalnya dokteran, ini lebih ke life cycle-nya, ketika misalnya kita dokteran, di dalam background itu sebenarnya dia bakal mau membuat lah sampai saat kondisinya running. Kalau misalnya kita contohkan Postgre, saya ambil contoh Postgre. Kita dengan ini. Jadi dia bakal nyari image-nya dulu. Ini sebenarnya dia bakal download dari Docker Hub, karena kan kita base-nya menggunakan Docker untuk melakukan operasi terkait kontainer. Nah, dia download dulu. Nah, makanya dia nge-pulling. Tadi kita bisa juga langsung Docker pull. Nah, jadi sebenarnya ketika ketika proses create, kalau misalnya nggak ada image-nya gitu, dia kan sebenarnya bakal nge-pull image-nya dulu lah, hampir sama dengan kondisi ini. Sampai akhirnya dia start. Nah, ini basic-nya kan ini sebenarnya udah ke sisi Postgre, create database, database system shutting down, sampai akhirnya dia kondisi start database system is ready for connection. Gitu. Nah, itu sebenarnya udah di kondisi Docker running gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan, tapi biasanya sih antara start sama stop gitu. Saya jarang sih menggunakan kill karena apa? Itu mah lebih kill proses. Kalau misalnya ngehang, tapi lebih baik pakai docker stop aja. Nah, ini pause, unpause gitu. Nah, sebenarnya bisa juga kalian misalnya untuk Docker running ini mau di post nih misalnya apa kebutuhannya mungkin apa misalnya kalian udah running misalnya database-nya misalnya ada kerjaan project misalnya udah 7 hari running dan misalnya oh nggak mungkin nih di stop nih misalnya karena apa kalian nggak ingin kehilangan datanya gitu. Nah, sebenarnya bisa juga di post gitu tapi nanti kan sebenarnya uh, ada saran lebih baik di mana nanti kita menggunakan uh, media penyimpanan gitu. Tapi kalau saya lihat sih di Docker Post sama Docker Kill itu jarang sekali sih untuk penggunaannya apa biasanya start stop gitu kalau nggak mungkin Docker restart gitu seperti itu. Nah, ini udah running. Stop. Okay. Yes. Nah, ini sebenarnya kondisi kita bisa cek ya apa state-nya itu. Jadi kalau kita misalnya saya clear lagi, Docker start, kita bisa lihat setiap kontainer yang kita buat itu sebenarnya makan memori berapa sih ketika idle gitu. Oh, ini saya konekin ke DB4 kalau misalnya supaya kelihatan bahwa misalnya database yang saya buat Postgres 11 ini bisa di capture di DB4. Nah, ini saya udah connect tuh. Yang tadi kita buat testing dia sudah connect. Nah, ini enaknya itu tuh dia hanya menggunakan memory set 22.
mega gitu. Dia bakal nge-capture, setiap dengan saya RAM 12 giga, dia baru nge-capture segini gitu. Jadi kita bisa ngelihat memori intensifnya misalnya berapa gitu. Kita bisa melihat Docker start gitu. Nah, Docker inspect. Nah, ketika tadi kita udah Dockeran yang Dockeran panjang ini, kita kan bisa ngelihat kan bahwa apa Docker PS aja bahwa si kontainer sudah running nih. Nah, sebenarnya ada metadata yang dibuat oleh si Docker sendiri gitu. Contoh kita bisa cek misalnya Docker inspect PG12 namanya. Sorry, salah. Tuh di sini detail metadata yang dibuat oleh Docker. Sebentar, sorry. Nah, ini metadata yang dibuat oleh Docker itu. Sangat banyak sekali, jadi kita bisa ngelihat tuh ID-nya apa, created-nya kapan, argumennya Postgres, state-nya gimana, running gitu. Volume, ini apa, dia langsung ngebuat volume, karena kan Postgres ya, database, destination-nya ini, gitu. Tuh, tadi environment variabel yang sudah kita masukin, 3, atau apa, root ini, major, versionnya 11.22, gitu. Jadi, apa, metadatanya kita bisa baca lah, gitu. Saya sih biasanya ngelihat, kalau nggak bisa diakses, apa, dengan port dari si, Linux IP-nya, biasanya saya ngambil si, IP ininya, gitu. Buat ngecek langsung misalnya pakai CWRL, udah jalan belum seperti itu. Itu untuk ngelihat metadatanya, network-nya gimana, gitu. Nah, Docker log yang tadi saya bilang juga, tadi kan kita udah running gitu, apa, kalau misalnya kalian run-nya pakai D kan berarti hanya sebatas langsung ID-nya keluar gitu. Nah, gimana sih saya ngelihat log bahwa, Postgre yang sudah saya buat itu jalan gitu. Nah, kita bisa menggunakan Docker log NG12. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ingin ngelihat lognya terus nih misalnya, apa, nggak stop, misalnya kita bisa pakai follow gitu. Hampir sama kalau kalau di Linux itu kayak watch lah gitu. Jadi semuanya, eee, enak sekali apa, eee istilahnya kontainer, karena kan sebenarnya platformnya itu Docker kan, tapi kan kalau secara kontainer runtime itu kan sebenarnya kontainer engine itu di balik Docker itu kan sebenarnya, kontainer D gitu kan, apa, yang yang ini kontainer D apa, dipakai juga ini di Kubernetes, apa, cuman memang, pionir yang membuat istilahnya kontainerisasi populer itu emang pada awalnya adalah Docker gitu. Kalau sekarang sih kan udah ada banyak ya, ada Docker, ada Podman gitu kan, apa, eee, Podman dari Red Hat kayak gitu. Mungkin pengalaman saya biasanya untuk Docker itu contoh saya ambil misalnya ses
contoh di big data, nanti kita bahas ke sana. Jadi, es jadi ini saya running lumayan banyak, ada Postgre, ada Minio, ada Spark, ada QB gitu apa. Nah, dengan kontainer ini lebih mudah ketimbang misalnya contoh kayak Spark aja ya, misalnya apa, Apache Spark itu kan untuk dat data operation misalnya, berarti kan kayak kita harus install Java dulu kayak gitu, ataupun paling basic aja misalnya kalian mau nyoba Ubuntu. Nah, misalnya kalian udah buat nih misalnya apa, REST API misalnya menggunakan Express misalnya dan misalnya kalian mau nyoba misalnya gimana sih kalau running di kontainer gitu apa. Nah, kalian apa bisa pakai base image Ubuntu tuh, apa, Ubuntu kalau Ubuntu server kan lumayan ya 1,1 giga tuh, tapi kan dengan kontainer sebenarnya hanya sistem operasinya doang, basic-nya itu hanya 27 mega gitu. Makanya nanti kepake banget apa, eee, saya pun di sisi kerjaan kepake gitu karena, dengan gini kan jadi nggak ribet gitu. Oh, ternyata misalnya saya butuh Ubuntu, saya butuh misalnya, Debian gitu misalnya base-nya ataupun misalnya base image-nya CentOS gitu. Nah, saya dengan mudah gitu misalnya dengan itu sih, eee, kurang lebih, itu karena sekarang overview dulu gitu, nanti mungkin saya kasih materinya gitu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, bagi para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Bisa langsung raise hand atau nulis di kolom chat. Dan bisa dibilang, jangan ini ya, apa, nggak harus spek gede kayak saya sebenarnya kalau apa, kalau running, terutama di Linux ya, kalau di Windows kan sebenarnya ada layar lagi hypervisor gitunya, apa, layer virtual memory gitunya, jadi, memberatkan. Cuman kalau saya sih pernah basic itu, dengan Linux 2 core 4 giga, ya Nginx, Postgre gitu, MySQL, phpMathAdmin, itu masih kuat kok gitu. Jadi nggak harus, spek gede sih gitu. Apakah ada kelemahan untuk Docker? Eee, Kalau kelemahan sih, bisa dibilang ada ya gitu. Jadi, di kasus tertentu itu, eee, walaupun misalnya adaptasinya bisa dibilang saya ambil contoh misalnya ternyata, bentar, kita ambil image dari ini aja lah, image. Nah, apa, yang awalnya bermetal kita butuh mesin banyak, terus ke VM dan akhirnya ke kontainer, eee, ini pernah kejadian ke saya juga. Jadi emang secara resource itu enak gitu, karena contoh kayak Tokopedia lah, Tokopedia pun dia embrace, kontainer gitu yang running di Kubernetes gitu. Tapi kalau menurut saya sih untuk skala kecil apa, sangat dibantu gitu, karena contohnya ginilah misalnya, ini saya contoh, misalnya kalian punya VPS lah, misalnya yang mungkin, eee, 50 apa, ini di dolar lah, cuman misalnya kalian punya VPS yang misalnya 50.000 per bulan lah misalnya, yang kecil banget gitu. Sebenarnya untuk Docker masih kuat aja gitu, apa, karena, bebannya itu. Cuman, emang kekurangan pertama kalau menurut saya sih, security gitu. Jadi ketika kita udah Docker kelihatan nggak sih?
sorry nggak di ini. Ya, udah kelihatan ya. Nah, sorry yang balik lagi, jadi, walaupun sekarang udah banyak kontainer, sebenarnya kan lebih ke bagaimana optimalisasi hardware lah istilahnya gitu, apalagi kan, kok mungkin di enterprise bakal kerasa karena misalnya mesinnya 300 core, misalnya 300 GHz, misalnya 8 tera, misalnya gitu kan, bakal kerasa sih gitu. Perbedaannya dari sebatas VM ke kontainer gitu, misalnya bisa nginstal banyak gitu, bisa scaling kayak gitu-gitunya sih, mungkin kekurangan pertama kalau menurut saya, mungkin bukan lebih ke Docker-nya, lebih ke kontainernya gitu. Nah, perihal security gitu. Jadi misalnya kalian udah running Nginx gitu. Nah, gimana caranya misalnya si, kontainer yang udah kita buat itu aman lah. Nah, itu sebenarnya butuh layar lagi gitu. Yang kedua, eee, saya nggak bisa bilang contohnya, cuman ada beberapa kasus yang pada akhirnya ketika misalnya dicoba, saya ambil contoh, ini nggak ini boleh sih. Nah, namanya data warehouse, namanya ClickHost. Dia base-nya itu protokolnya MySQL, dia bisa nge-handle data sampai triliunan gitu. Kita pernah nyoba data sekitar, apa, nge-handle contoh waktu itu nge-handle 130 juta data itu, paling ngabisin memori sekitar 32 giga gitu. Nah nah dalam kasus ini, jadi ini ada versi kontainer, ada versi bare metal juga. Yang kekurangan kedua, tidak semua kasus ternyata bagus di kontainer gitu. Gitu, ini, lebih ke study case yang saya coba gitu. Jadi ternyata ClickHost ini lebih baik running di bare metal gitu, seperti itu gitu. Jadi, mungkin, eee, para developer nanti di sini bisa ngerasain ya, maksudnya, scope mungkin kerjaannya kayak gimana, seperti itu. Cuman kalau menurut saya sih 2 itu, yang pertama security, yang kedua, lihat lagi, apakah misalnya ternyata, udah running misalnya, oh seperti ini loh di kontainer. Emang, apa, bagus gitu ya, cuman ternyata, setelah kita coba sih ternyata kayak contoh ClickHost lebih baik running di bare metal kayak gitu sih. Jadi, eee, apa, ada kasus tertentu lah gitu yang emang lebih nanti, mungkin kalian menyikapinya dilihat dari studi kasusnya gitu. Tapi emang utamanya security dan, mungkin lihat berdasarkan kasus gitu, bahwa misalnya, untuk kasus ini kayaknya ya kayak saya contohnya ini, ClickHost untuk running di kontainer itu untuk secara speed, tidak bagus gitu, lebih bagus running secara bare metal gitu, ataupun misalnya di VM kayak gitu sih. Yang utilisasinya full misalnya 8 core full misalnya kayak gitu sih. Yang kedua, apakah kecepatan akses servisnya lebih cepat jika dibandingkan dengan virtualisasi biasa? Sebenarnya kalau kecepatan akses itu relatif ya, eee, tapi, contoh contoh kayak ini ini contoh Jupyter kantor gitu, ini contoh Jupyter kantor yang saya buat. Kalau menurut saya sih untuk kecepatan itu mah tergantung koneksi sih, tergantung koneksi dan hardware gitu. Karena kayak saya contoh, eee, Jupyter Notebook nih. Oh, saya pakai image ini, eee, sekitar ini image-nya sekitar 10 giga.
apa, base-nya heeh, space-nya 10 giga yang ada CUDA CUDA GPU-nya gitu, apa, pertama sih kalau menurut saya dari network sih, kalau contoh, kayak di kantor kami itu kan sebenarnya network-nya sudah, eee, dicoba mendekati enterprise ya gitu, jadi untuk nge-lag mungkin tidak masalah gitu ya, eee, terus, dan dari segi mungkin settingan, mungkin level VM-nya lah gitu. Kalau kayak saya kan ini running, di DWSL 3 core 12 giga, tapi untuk akses sih sebenarnya nggak masalah sih, apa, saya pun ada di rumah, laptop lama, mmm, 2 core 4 thread, eee, dan sekitar 12 giga RAM, ini saya bisa pakai buat, seperti ini contohnya sebentar. Oh, buat ini, buat saya hosting, misalnya contoh, ini lagi mati nih. Sini deh, stop. Jupiter lah, Jupiter yang tadi gitu, apa, enggak sih, kalau nge-lag sih enggak tuh. Kalau secara kecepatan enggak terlalu ngaruh, karena kan sebenarnya, utamanya sih akses service mah itu gimana network, gimana hardware gitu, Docker, dipengaruhinya paling 2 itu sih. Kalau misalnya kalian nginstal misalnya mungkin yang misalnya Postgre lah, misalnya kalian, hanya 2 core 4 giga misalnya, terus, space-nya hanya 25 giga gitu, mungkin, 130 juta data bakal ngap gitu, karena kan memori intensif gitu kan ketinggalan load-nya. Tapi kalau misalnya sesuai, misalnya nggak ada masalah sih untuk akses service Mas, itu mah normal sih. Untuk database lebih bagus pakai kontainer atau VM biasa, Mas? Eee, itu sebenarnya kalian bisa lihat ke dokumentasinya ya gitu, karena, eee, kayak misalnya Postgre in container, karena ini agak nyambung nanti ke Kubernetes juga sebenarnya gitu. Kenapa saya bilang itu, karena mungkin, karena ada beberapa yang, eee, database-nya bisa untuk running bagus di kontainer gitu, dan bisa dibilang speed-nya lebih baik gitu. Contoh paling sering mah ya Postgre lah gitu ya. Kayak Postgre ini mau running di kontainer di level Docker ataupun di Kubernetes aman gitu. Ataupun misalnya kayak, eee, Redis. Oh, Redis sudah nggak open source ya, misalnya kayak contohnya Dragonfly. Dragonfly. Nah, kayak ini Redis juga cuman lebih apa, lebih advance lagi nih untuk ke Kubernetes-nya gitu. Jadi biasanya, eee, ada kita harus lihat dokumentasi forum gitu, misalnya yang database engineer kayak gitu, biasanya nanti kelihatan gitu. Dan, contoh kayak, MariaDB gitu, MariaDB pun lebih maksudnya embrace itu dia lebih memilih running sebagai VM ketimbang kontainer gitu. Jadi emang kita harus lihat scope-nya sih kalau misalnya untuk, kontainer atau non kontainer itu sih kalau untuk database gitu. Tapi kayak Postgre, kami pengalaman Postgre, MySQL full murni yang bukan MariaDB, kita pakai kontainer aman gitu. Tapi contoh kayak tadi data warehouse, kita untuk nampung, eee, 1 miliar data itu tidak bagus di kontainer gitu, malah lebih bagus di level VM dan bare metal gitu. Jadi emang kita harus lihat, apa, baik dokumentasi, baik misalnya dari forum misalnya kayak gimana gitu, contohnya sih kayak gitu sih. Ada lagi? Mangga. Sebenarnya sih kalau kalau menurut saya nanti bakal dimudahkan ketika, utamanya
Karena kan jatuhnya itu simpelnya gini sih, awal kan bare metal lah, mungkin contohnya kan kalian running web server misalnya pakai HTTPD lah misalnya gitu kan, HTTPD misalnya mau di Ubuntu mau apa misalnya apt install apa dulu kayak gitu, terus misalnya apache.conf-nya diubah dulu gitu kan. Tapi emang kalau udah mungkin kalau skala kecil nggak bakal terlalu mikirin ya gitu, tapi terus ataupun VM gitu misalnya ada 2 VM gitu. Tapi kalau di segi enterprise ini ngaruh banget gitu, karena ngaruh dalam artian gimana istilahnya bisa efisiensi gitu, bisa mengoptimalkan hardware secara maksimal gitu. Udah VM, nanti ada kontainer tadi ada 2 ya misalnya. Ada Podman, ada Docker gitu kan. Base-nya mah kan sebenarnya dari kontainer runtime-nya kan, nanti kan semuanya lebih tingginya itu kan sebenarnya Kubernetes gitu. Kalau kontainer kan utamanya sebatas bagaimana kita running di atas kontainer gitu misalnya kan. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin scaling, misalnya kayak Tokopedia lah, misalnya kalian bisa lihat misalnya kayak Tokopedia seru misalnya. Ketika dia naik, misalnya kontainernya naik. Ketika misalnya dia turun, kontainer yang dibutuhkannya juga turun. Nah, itu nanti masuk ke topik Kubernetes, nggak di saya, tapi ini bakal terkait juga, materi ini bakal terkait nanti untuk next-nya ke Kubernetes gitu. Jadi minimal basic understanding di kontainer gitu, itu kepake banget sih. Karena saya pun biasanya contoh beberapa ya misalnya coba dong misalnya simulasi data misalnya pakai misalnya Apache Spark nih misalnya, biasanya saya coba dulu di kontainer gitu misalnya, oh ternyata kontainer bisa gitu. Contoh misalnya ambil contoh mah gini lah, misalnya Apache Spark ya misalnya. Started. Nah, kalau misalnya kita ngedeploy kayak gini kan sebenarnya komponennya banyak ya, gitu. Harus ya mungkin basicnya harus ada Java-nya dulu, misalnya mungkin normalnya Ubuntu lah udah disiapin sebagai OS-nya, terus Java misalnya JDK-nya berapa, baru Spark-nya gitu kan, ribet lah gitu. Apalagi misalnya install secara lokal di window kalian gitu. Kalau dengan kayak saya running kontainer kan kayak gini sebenarnya bisa terisolasi gitu. Ketika misalnya saya udah nyoba ternyata salah gitu, saya tinggal buat baru aja misalnya kontainer yang baru gitu jadi nggak ribet-ribet kayak ya nginstal VM nginstal secara langsung kayak bare metal VM gitu sih harusnya sih. Apakah nanti lanjut ke CI/CD juga Mas? Belum tahu ya. Kayaknya beda orang. Kayaknya beda orang. Soalnya kalau ranah saya sebenarnya sih lebih di infra untuk big data gitu sih. Big data gimana cara baca GPU di level VM sampai level Docker kayak gitu kayak gitu ya misalnya kalian punya laptop kalian kayak saya ini GTX 1050 itu sebenarnya kalian mau machine learning sebenarnya bisa gitu jangan jangan takut gitu mau di kontainer gitu bisa bisa running kok, jadi aman sih. Mungkin nanti kita lihat juga sih mungkin nextnya. Kalau secara materi sih Docker dulu, nanti Kubernetes gitu baru. Setelah itu nanti ada lanjutan lagi sih. Sip. Ada lagi? Tapi emang basicnya lah, basic untuk kalian deployment basic deployment sekarang udah kontainer sih udah jarang banget yang mungkin kayak aplikasi VJS gitu ya misalnya aplikasi Django gitu, Python gitu.
biasanya sih udah pakai kontainer sih, gitu. Tapi kalau misalnya lebih kayak database engine misalnya, kayak gitu sih emang harus lihat dokumentasinya gitu, karena nggak selalu, bagus di kontainer sih, paling itu aja sih. Mangga Teh Sarah, paling dari saya sih itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Salman untuk materinya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak ya, dan yang sudah bertanya juga, pertama dari Mas Kamriyadin, lalu ada dari Mas Afridan, mungkin ada peserta lain yang ingin ditanyakan terkait dengan materi dokter hari ini. Mungkin saya mau menyapa dulu nih satu-satu, mulai dari Mas Afridan. Mas Afridan, oke, sudah ya tadi ditanya. Lalu ada Mas Wisnu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo Mas Wisnu, apakah masih standby? Mas Dani, mungkin ada yang ditanyakan. Biasanya Mas Dani ada yang ditanyain nih. Kalau boleh Oke. tahu di sini semua developer? Atau bukan? Oke. Ngambil jadi sysadmin, oke. Sistem administrator, oh lumayan tuh. Naik ke DevOps atau kalau sistem administrator. Ya mahasiswa Mas, oh oke, sip lah, sing lancar. Saya lihat juga Sensin kemarin ada juga beberapa yang IT support, ada yang mahasiswa, ada yang sedang magang juga. Cukup beragam nih. Paling sambil cerita-cerita aja. Jadi saya pun sebenarnya backgroundnya bukan full IT gitu apa. Saya base-nya itu sastra Inggris. Cuman akhirnya ngoding. Apa dulu sebagai apa sering ngebuat basicnya itu WordPress template gitu ya gitu apa. Terus akhirnya kerja di beberapa kantor, jadi back end, jadi front end, dan sekarang di Tabel Data. Lumayan sih perjalanannya. Saya awalnya mobile Flutter, iOS, dan Android. Terus naik ke R&D di DevOps bentar gitu apa kayak Elasticsearch, Kibana, Grafana, Prometheus kayak gitu-gitu. Akhirnya pindah ke Big Data khusus lebih di research gitu. Di research utamanya megang misalnya gimana nih maksimalin apa instalasi misalnya apa kayak tadi ClickHost misalnya bare metalnya gimana, kontainernya gimana, Kubernetesnya gimana kayak gitu. Gimana nih misalnya apa ngebuat end to end system misalnya di kontainer baru misalnya naik ke Kubernetes kayak gitu sih. Untuk credential apakah tetap dalam kontainer Mas? Credential iya iya apa kalau kayak Postgre itu sebenarnya tetap dalam kalau cek ya sebenarnya itu tetap masuk gitu. Jadi ketika tadi kita coba Postgre environment user password itu sebenarnya udah terekam di Postgre config-nya gitu sebenarnya. Gitu. Tapi emang yang tadi saya bilang gitu. Misalnya Mas Kamriyadin misalnya udah punya misalnya Postgre yang dipakai misalnya untuk production nih paling gimana caranya misalnya apa endpoint atau misalnya akses database itu bisa secure kayak gitu sih. Udah sih paling itu aja sih Sal. Ada lagi. Baik, mungkin untuk hari ini dicukupkan tadi ya Mas. Udah semua juga. Dan
Alhamdulillah hari ini yang bertanya lumayan lebih banyak daripada yang kemarin, mungkin karena hari ini materi baru seperti itu, jadi banyak yang lebih penasaran nih dengan materi hari ini yang dokter gitu. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan kirim untuk link absensi hari ini. Saya kirimkan di kalau untuk link absensi hari ini bisa langsung dibuka dan diisi, lalu dikirim, terutama untuk teman-teman peserta training yang baru bergabung di training DevOps Part 2 Docker ini. Sudah saya kirimkan juga untuk link WA grupnya, jadi untuk informasi selanjutnya ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait training part 2 ini selama 4 hari ke depan dan juga untuk part selanjutnya bisa bergabung untuk informasi lebih lanjut seperti itu. Ya, baik, mungkin sambil dibuka linknya dan di copy paste juga link absensinya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk training hari ini. Bersama Mas Salman juga, terima kasih atas sharing materinya. Mudah-mudahan bisa tetap semangat yang lain. Kita baru masuk part 2, insya Allah akan ada 4 part untuk training DevOps kali ini selama sebulan ya. Jadi teman-teman yang sudah gabung ke grup WA bisa stay terus saja. Jadi nanti untuk selanjutnya informasi selama sebulan ini sampai ke part terakhir training ini akan di sana tuh ke depannya. Dan untuk materi trainingnya untuk selama 4 hari kemarin yang tentang Linux sudah diupload ke YouTube-nya Tabelata Informatika, udah saya kirim ke grup WA-nya, bisa dicek kembali ya teman-teman. Dan untuk hari kelimanya yang kemarin banget itu akan menyusul di hari ini, dan begitupun untuk part 2 ini juga akan diupload ke channel YouTube yang sama dengan playlist yang sama, yaitu training series DevOps seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Dan kan saya menutup training hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.